Perkenalkan, nama saya Teresia Revalina Silverius Centuri dengan NIM A1011221107 dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas A, reguler A atau pagi. Saya akan memaparkan melalui video ini mengenai 5 materi yang telah diresum. Materi pertama yaitu pemeriksaan sidang acara biasa. Yang kedua yaitu pembuktian, teori pembuktian dan jenis-jenis alat bukti. Yang ketiga upaya hukum, 4 bantuan hukum, dan yang kelima putusan, pelaksanaan putusan, dan hakim pengawas. Yang pertama akan saya jelaskan tentu saja yaitu materi pertama, pemeriksaan sidang acara biasa. Dalam resum, setiap materi dibuat dalam satu materi itu 10 halaman. Mari kita mulai. Pemeriksaan sidang acara biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur acara pemeriksaan biasa di dalam pasal 152 hingga 202 KUHAP. Sebagaimana telah diketahui bahwa walaupun terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun harus kita hormati mereka yang sebagaimana kita menghormatinya manusia lain. Si terdakwa juga masih berhak dianggap tidak bersalah selama hukum belum dibuktikan di pengadilan. Mengenai acara pemeriksaan biasa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak menentukan batasan-batasan mengenai tindak pidana yang bagaimana yang masuk ke dalam acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa tersebut diatur dalam pasal 152 sampai pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isi pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut. Surat pelimpahan perkara dari jaksa penuntut ke pengadilan, penetapan hasil sidang dan hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke pengadilan. Pemeriksaan perkara dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi. Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap kewenangan mengadili dari hakim dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya terdakwa, kecuali pada saat pembacaan putusan. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, kemudian saksi-saksi lain, dan ahli jika ada, serta terakhir adalah terdakwa. Hakim memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasihat hukum maksud saya, atau jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada saksi. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Mengatur mengenai siapa-siapa yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan siapa-siapa yang dapat mengundurkan diri dari sebagai saksi. Orang-orang yang pekerjaannya menyimpan rahasia dapat dibebaskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Seseorang yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah apabila terdakwa atau saksi dalam keadaan bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, maka hakim menunjuk penerjemah. Ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lain wajib memberikan keterangan apabila diterima atau diminta kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Seseorang ahli hukum negeri Belanda, yaitu Mr. Trapman, memberikan ceramah dengan
Juristencongress di Belanda, yaitu pada tanggal 30 September 1933 dan mengumumkakan kedudukan dan sikap dari jaksa, hakim pembela, dan para terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa kedudukannya, yaitu en subjektif beoordeling van en subjektif positie. Mohon maaf jika pembacaan Belanda saya salah. Maksudnya, kedudukan terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh dusta atau bohong, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semuanya untuk kepentingannya sendiri. Dan kedudukan pembela atau sikap pembela, yaitu en objektif beoordeling van en subjektif positie. Maksudnya, sikap pembela dalam sidang harus disandarkan pada kepentingan si terdakwa. Akan tetapi ia harus bertindak objektif. Ia harus mempergunakan ukuran-ukuran objektif walaupun disandarkan untuk kepentingan terdakwa. Misalnya, pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan bahkan kalau mungkin untuk membebaskan terdakwa. Akan tetapi ia tidak boleh dusta dan harus berusaha mencari kebenaran. Justru karena disandarkan untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa. Yang ketiga, sikap penuntut umum. En subjektief beoordeling van en objektief positie. Maksudnya, penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Meskipun demikian, penuntut umum harus objektif. Seandainya dalam sidang tak cukup terbukti tentang kesalahan terdakwa, maka penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan tanpa mengesampingkan tugas utamanya yang harus berpegang kepada kepentingan masyarakat. 4. Sikap hakim. En objektief beoordeling van en objektief positie. Maksudnya, segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan si terdakwa. Misalnya, hakim harus memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan si terdakwa seperti apakah terdakwa melakukan pencurian itu disebabkan karena kemiskinan, apakah terdakwa melakukan tindakan pidana tersebut untuk pertama kalinya, sebab untuk ini hukumannya lebih ringan daripada ia melakukan untuk kedua kalinya. Pendapat Mr. Trapman ini menggambarkan secara jelas bahwa jaksa penuntut umum maupun hakim harus senantiasa bersikap objektif dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada tersangka. Kesepakatan untuk menghormati terdakwa sebagai manusia juga terlihat dalam penjelasan KUHP pasal 166 yang berbunyi, dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Demikian juga dengan sidang harus dilakukan secara terbuka, juga merupakan pencerminan asas demokrasi di bidang pengadilan. Demikian juga dengan sidang harus dilakukan secara terbuka oleh karena masyarakat dapat menilai sejauh mana objektivitas dari pemeriksaan tersebut. Apakah hukum berpegang teguh pada sistem de negatief wettelijke bewijker. Mohon maaf jika bahasa Belanda saya salah. Yang berarti bahwa si terdakwa baru dianggap bersalah jikalau hukum telah mendapatkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari alat bukti yang ada. Dalam pemeriksaan acara biasa, yang menetapkan hari sidang adalah hakim, baik tanggal maupun majelis. Terdakwa harus hadir di dalam persidangan. Apabila tidak, maka pemeriksaan akan diundur. Dalam KUHP tidak memberi batasan mengenai perkara jenis apa saja yang diproses menggunakan acara pemeriksaan persidangan biasa, karena proses pada acara pemeriksaan
Persidangan biasa berlaku juga pada acara pemeriksaan persidangan singkat dan pada acara pemeriksaan persidangan cepat, kecuali ada hal-hal tertentu yang dinyatakan secara berbeda. Dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang berlaku pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa, yaitu pertama, asas pemeriksaan terbuka untuk umum. Terdapat pada pasal 53 ayat 3 KUHP. Kedua, asas seluruh hadirin harus bersikap hormat pada pasal 218 KUHP. Dan yang ketiga, asas seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan pada pasal 154 ayat 4 KUHP. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa yaitu sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan identitas terdakwa. Kedua, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Ketiga, pembacaan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Keempat, pembacaan putusan selah apabila terdakwa mengajukan eksepsi. 5, pembuktian. 6, pembacaan tuntutan. 7, pembacaan pledoi, entah tertulis atau lisan. 8, replik dan duplik jika ada. 9, musyawarah majelis hakim untuk membuat putusan terhadap terdakwa. Dan yang 10 adalah majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa. Berikut pemeriksaan perkara persidangan acara biasa menurut Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai berikut. Pertama, penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri setelah panitia mencatatnya di dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Yang kedua, Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua terutama pada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. 3, pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang memiliki perhatian masyarakat. Ketua majelis pengadilan negeri sendiri atau majelis hakim atau khusus yang akan memimpin persidangan. Keempat, sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. 5, sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. Yang ketujuh, telah memenuhi syarat material. Syarat formil itu nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama. Sedangkan untuk syarat material itu waktu dan tempat pidana dilakukan, perbuatan yang didakwa harus jelas dirumuskan unsurnya, dan hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan. 8. Mengenai butir A dan B merupakan syarat mutlak apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. 9. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain, maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2x24 jam dikirim kepada jaksa penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang. 10. Jaksa penuntut umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut, dan dalam waktu 7 hari pengadilan negeri wajib mengirimkan perlawanannya tersebut ke pengadilan tinggi. 11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan, diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan, dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan. 12. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat pengadilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya. 13. Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah. Sikap yang diambil yaitu sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya, memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa. Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah,
memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa sekali lagi. Jika terdakwa tidak hadir lagi, maka penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa. 14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHP. 15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah majelis hakim. 16. Dalam hal permohonan atau penangguhan atau pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan hakim anggota. 17. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan alasan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP dalam waktu sesuai pasal 26, 27, 28, dan 29 KUHP. 18. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan. 19. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai pasal 31 KUHP. 20. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai pasal 26 ayat 3 dan pasal 190 huruf B. 21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka kepala pengadilan negeri menunjuk hakim lain sebagai penggantinya. 22. Kewajiban panitera pengganti yang mendampingi majelis hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan. 23. Berita acara persidangan mencatat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, membuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting. 24. Berita acara persidangan ditandatangani ketua majelis dan panitera pengganti sebelum sidang berikutnya dilaksanakan. 25. Berita acara persidangan dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip X jika terdapat kesalahan tulisan. 26. Ketua majelis hakim atau hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketetapan batas waktu minutasi. 27. Segera setelah putusan diucapkan majelis hakim dan panitera pengganti menandatangani putusan. Dan yang ke-28 terakhir, segera setelah putusan diucapkan, pengadilan memberikan ketukan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Selanjutnya, mengenai acara pemeriksaan biasa dapat dilihat dari KUHP mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu bab 16 pemeriksaan di sidang pengadilan bagian ketiga acara pemeriksaan biasa. Penjelasan selanjutnya masih berisi mengenai isi-isi dari undang-undang ini. Materi yang kedua, pembuktian, teori pembuktian, dan jenis-jenis alat bukti. Pembuktian. Pembuktian dalam bahasa Belanda yaitu bewijs dipergunakan dalam dua arti. Ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah: yang pertama, bagi penuntut umum, merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukum, merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. Dan yang ketiga, bagi hakim atas dasar pembuktian,
Dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa, dibuat dasar untuk membuat keputusan. Yang selanjutnya adalah teori pembuktian. Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut Munir Fuadi, bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian harus diletakkan. Hal ini dikarenakan di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan. Teori pembuktian dikemukakan sebagai berikut. A. Teori pembuktian objektif murni. Teori ini dibuat oleh Gereja Katolik dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif. Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam, sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, atau B, teori pembuktian subjektif murni. Teori pembuktian subjektif murni ini bertolak belakang dari teori pembuktian objektif murni. Karena dalam teori pembuktian subjektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka. Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaan semata-mata dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Profesor Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan, atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Profesor Wijono Proyodikoro. Teori yang ketiga atau teori C, yaitu teori pembuktian yang bebas. Teori pembuktian yang bebas adalah merupakan ajaran atau sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinannya, dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar atau alasan ilmu pengetahuan dan logika, serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Teori yang keempat atau D, teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang. Dalam teori ini ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang kedua, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibuktikan adanya keyakinan hakim. Menurut sistem negatif Wetelichke, menghendaki hubungan kausal atau sebab akibat
antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif Wetelitzke ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, serta bagaimana cara menggunakannya yang harus dikutip pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Jenis-jenis alat bukti. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keterangan saksi. Tentang saksi dicantumkan di dalam pasal 1/26 KUHP yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukanlah keterangan saksi. Keterangan si saksi yang memberikan keterangan itu mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat sendiri. Yang kedua, keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apa yang dicantumkan di dalam pasal 1/28 KUHP tersebut barulah penjelasan tentang keterangan ahli. Belum menjelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksudkan dengan para ahli. Penyebutan para ahli secara tegas adalah sangat perlu untuk menghindarkan perbedaan pendapat di kalangan para penegak hukum. Walaupun kriteria untuk menentukan ahli tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut saya perlu diperhatikan hal-hal. Yang pertama, ahli itu harus betul-betul menguasai bidangnya. Kedua, ahli itu harus jujur, tidak memihak, dan konsisten pada saat diperiksa. Dan yang ketiga, ahli juga harus menjelaskan sesuai aturan mengenai siapa dan lembaga mana yang berwenang menghadirkan ahli telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Siapa dan lembaga mana yang berwenang, yaitu pertama, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Kedua, penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ketiga, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli yang lain. Keempat, hakim ketua dapat memintakan keterangan ahli. Yang kelima, keterangan ahli dapat diberikan ke pemeriksaan penyidik. Yang keenam, ahli memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan. Alat bukti yang ketiga, yaitu surat. Surat merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam pasal 184 KUHP. Di dalam pasal 187 KUHP dirumuskan sebagaimana tersebut. Pasal 184 ayat 1 huruf C. Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah 1. Berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 2. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan. Ketiga, surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Alat bukti yang keempat yaitu petunjuk. Diatur dalam pasal 188 KUHP, yaitu 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti yang kelima yaitu keterangan terdakwa. Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam KUHP adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 KUHP adalah keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Dengan demikian, keterangan terdakwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang, sedangkan keterangan yang terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sepanjang mengenai hal yang dilakukan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah. Materi ketiga, upaya hukum. Di dalam KUHP ada 2 upaya hukum, yaitu pertama, upaya hukum biasa, terdiri dari banding dan kasasi. Upaya hukum yang kedua yaitu upaya hukum luar biasa yang terdiri dari kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu upaya hukum biasa. Yang pertama, banding. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dijelaskan secara tersendiri mengenai pengertian dari banding. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut, Butir 12 hanya menyebutkan tentang upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebenarnya lembaga banding itu gunanya untuk memberi kesempatan kepada terdakwa atau jaksa untuk memohon pemeriksaan ulang pada pengadilan tinggi dengan suatu harapan agar putusan pengadilan tinggi itu membawa kepuasan bagi pemohon banding. Adapun yang berhak untuk mengajukan permohonan banding itu secara tegas adalah disebut dalam KUHP, yaitu terdakwa dan penuntut umum. Terdakwa sebagai orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana sudah barang tentu mempunyai hak untuk membela diri, demikian juga hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, oleh karena tidak selamanya dapat dijamin bahwa hakim akan memutuskan sesuatu perkara menurut hukum. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekeliruan, sehingga wajarlah apabila si terhukum diberi kesempatan untuk mengajukan banding sehingga tidak dapat diadakan pemeriksaan ulang atas perkaranya. Penuntut umum yang menilai atau memiliki perintah di dalam menegakkan hukum juga berwenang mengajukan banding dengan maksud kalau tidak memutus suatu perkara berdasarkan hukum. Maka hakim banding diharapkan memperbaiki putusan dari hakim pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Penuntut umum yang mewakili negara di dalam penegakan hukum juga sekaligus mewakili kepentingan umum dan hukum dari saksi, korban, atau keluarga korban, misalnya dalam soal banding, kasasi, atau penuntutan. Oleh karena penuntutan hukum atau umum dianggap mewakili kepentingan hukum dari saksi, korban, atau keluarga korban,
Di dalam KUHP tidak dimungkinkan bagi saksi korban itu keluarga korban untuk mengajukan banding kasasi secara tersendiri. Timbul pertanyaan apakah ada jaminan bahwa kepentingan hukum penuntut umum sejajar dengan kepentingan hukum dari saksi korban. Misalnya seseorang si A menabrak si B dan kemudian meninggal dunia. Penuntut umum akan menuntut si A hanya 4 bulan penjara dan hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Dalam kasus ini dapat dipertanyakan apakah penuntut umum sudah mewakili kepentingan saksi korban atau keluarga dari korban atau tidak. Kasus semacam ini bukan hanya ilusi karena sekitar tahun 70-an di Pengadilan Negeri Bandung, seorang ibu dari korban yang meninggal dunia karena tertabrak mobil mengejar penuntut umum dan mencoba menusukkan sebuah gunting karena tidak puas dan putusan hakim. Si ibu tersebut merasa tidak puas dan putusan tersebut dan ketidakpuasannya itu diungkapkan dan mencoba menusuk penuntut umum. Dapatkah dijamin bahwa dalam kasus tersebut kepentingan saksi korban diwakili sepenuhnya oleh penuntut umum? Apakah saksi korban dapat memaksa penuntut umum dalam setiap perkara untuk mengajukan banding atau kasasi apabila si saksi korban merasa tidak puas atas putusan pengadilan? Tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk mengajukan banding atau kasasi yang berakibat tidak semua kepentingan saksi korban terwakili oleh penuntut umum. Untuk hal-hal yang tidak diinginkan, saksi korban pun harus diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi apabila penuntut umum tidak mengajukan banding atau kasasi. Yang kedua adalah kasasi. Berdasarkan pasal 244 KUHP, terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Atas alasan terdakwa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung adalah karena merasa tidak puas dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi. Perlu dikemukakan bahwa putusan Mahkamah Agung bisa saja persis atau berisi pembebasan terdakwa atau mengubah putusan Pengadilan Tinggi. Misalnya, si A dijatuhi pidana penjara 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi. Merasa hukuman tersebut berat, lalu A mengajukan kasasi ke MA atau Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bisa menghukum 3 tahun penjara atau bahkan 5 tahun penjara. Jadi tidak selamanya Mahkamah Agung mengurangi hukuman terdakwa, karena bisa saja Mahkamah Agung menambah hukuman tersebut. Adapun waktu yang disediakan pembentuk undang-undang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung adalah 14 hari. Apabila waktu yang telah ditentukan tersebut lewat, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh panitera pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Selama Mahkamah Agung belum memutuskan permohonan kasasi tersebut, terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mencabut permohonannya yang konsekuensinya permohonan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali sesuai dengan pasal 247 ayat 1 KUHP. Permohonan kasasi juga mempunyai kewajiban mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan dan tenggang waktunya 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Upaya hukum yang selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa. Yang pertama, kasasi demi kepentingan hukum. Demikian kepentingan hukum, semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Melihat isi dari pasal 259 ayat 1, maka yang boleh diajukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum itu hanyalah putusan-putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi bukan putusan dari Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang dimaksud dengan putusan-putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah semua putusan dari pengadilan lain yang tidak dimintakan banding atau kasasi oleh terdakwa oleh penuntut umum serta putusan yang mengandung pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Lembaga kasasi demi kepentingan hukum dimaksudkan untuk didapatkan atau mendapatkan
penafsiran undang-undang yang tepat untuk dijadikan pedoman bagi pengadilan di kemudian hari. Dalam suatu perkara di mana pihak sendiri tidak mengajukan permohonan kasasi. Mengenai tenggang waktunya kapan diajukan kasasi itu serta apakah Jaksa Agung wajib membuat memori kasasi sama sekali tidak disinggung dalam KUHP. Hanya disebutkan permohonan kasasi demi keputusan atau kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. Walaupun pasal 260 ayat 1 KUHP tersebut mengatur bahwa permohonan kasasi itu disampaikan Jaksa Agung serta tertulis, tetap saja belum memberikan jawaban mengenai kapan permohonan kasasi itu harus diajukan. Dapat disimpulkan bahwa permohonan kasasi semacam itu tidak terikat oleh jangka waktu. Yang kedua, dari upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dimungkinkan untuk diubah lagi. Akan tetapi, kalau kita lihat pada pasal 263 ayat 1 KUHP yang berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari pasal 263 ayat 1 yang baru disebutkan, semua putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimohonkan untuk ditinjau kembali, kecuali putusan bebas atau lepas. Tidak dijelaskan di dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 21 tentang latar belakang atau alasan sehingga terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali. Menurut dugaan saya, hal itu dimaksudkan untuk mengatasi keadaan jika sewaktu-waktunya terlihat nyata ada kekeliruan dari hakim sewaktu menjatuhkan putusan yang merugikan si terpidana. Demi keadilan, maka terhadap si terpidana atau ahli warisnya diberikan hak untuk memohon peninjauan kembali. Di dalam KUHP juga telah dicantumkan alasan limitatif untuk dipergunakan meminta peninjauan kembali. Hal mana dapat kita lihat di dalam pasal 263 ayat 2 dan ayat 3, yaitu permintaan peninjauan kembali atas dasar. Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan umum, tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu boleh terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, apabila putusan itu dan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sedangkan pasal 263 ayat 3 berbunyi, atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 2, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan. Apabila si pemohon peninjauan kembali itu telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan di dalam pasal 263 ayat 2 dan ayat 3, maka si terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali tanpa harus terikat mengenai tenggang waktu. Kapan peninjauan kembali akan diajukan sebagaimana dapat kita lihat isi pasal 264 ayat 3 yang berbunyi, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dan suatu jangka waktu. Upaya hukum yang ketiga, yaitu pembuktian.
Benar tidaknya seseorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan di pengadilan apakah seseorang terdakwa itu telah memenuhi unsur-unsur baik subjektif maupun objektif dari tindak pidana yang didakwakan, dan juga harus memperlihatkan alat-alat bukti yang dimaksud si terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya dari sisi hukum pidana. Mengenai teori pembuktian dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, ada beberapa sistem, yaitu pertama, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, yaitu sesuatu tindak pidana dianggap terbukti atau tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang dibentuk di dalam undang-undang. Kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Dianut di Prancis yang peradilannya mempergunakan sistem ini. Keyakinan hakim yang menjadi patokan untuk apakah seseorang terdakwa itu telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Yang ketiga, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar yang logis. Dimaksudkan membatasi atau mengontrol keyakinan hakim agar pada saat mempergunakan keyakinannya berpegang pada hal-hal yang rasional. Yang keempat atau terakhir adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terbukti atau tidak terbukti seseorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim. Adapun alat-alat bukti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ada di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, seperti api itu panas, garam itu asin, dan cabai itu pedas. Materi yang keempat, bantuan hukum. Dalam garis besarnya, pengertian umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, maupun di bidang hukum administrasi negara, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda. Yang pertama, legal aid. Memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat ke dalam suatu kasus atau perkara secara cuma-cuma, serta dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Yang kedua, legal assistance. Mengandung pengertian lebih luas dari legal aid, karena di samping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang dikenal dengan advokat, yaitu pemberian bantuan yang mampu dibayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Legal service dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum yang cenderung memiliki pengertian lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibanding dengan tujuan legal aid atau legal assistance. Karena pada konsep dan ide legal service memiliki makna dan tujuan yang pertama, memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dan penegakan dan pemberian jasa hukum bantuan antara rakyat kurang mampu dan masyarakat yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Yang kedua, sehingga dapat mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum tanpa membedakan yang mampu dan kurang mampu. Di samping itu, untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dan jalan menempuh cara perdamaian. Jenis-jenis bantuan hukum yaitu 1. Bantuan hukum konvensional. Tanggung jawab moral maupun proporsional para advokat sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal, dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di pengadilan. Yang kedua, bantuan hukum konstitusional.
Bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dan sekedar pelayanan hukum di pengadilan berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dan golongan lain. Sifat aktif tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal. Yang ketiga, bantuan hukum struktural. Bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk yang kurang mampu, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktural, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat akan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat kurang mampu tentang kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat kurang mampu tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hakim. Dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat. Tujuan bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Yang kedua, mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Dan yang ketiga, mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebut, didapatlah diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan peri kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Dasar-dasar hukum bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 144 huruf C dan 144 huruf D, yang mengatur tentang hak asasi setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Berikut dasar-dasar hukum bantuan hukum lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Dan yang ketiga, Pasal 25 SEMA atau SEMA Nomor 10 Tahun 2010 bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advice, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. Asas-asas dalam bantuan hukum yaitu: pertama, keadilan, meninjau dari sudut filosofis di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Yang kedua, persamaan kedudukan di dalam hukum, di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Yang ketiga, keterbukaan, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keempat, efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang kelima, efektivitas. Orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat. Bahwa norma-norma itu benar-benar ditetapkan dan diterapkan juga dipatuhi. Yang ketiga adalah
Asas akuntabilitas. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Yang pertama, kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Hal ini mengutip dari prinsip Sacipto Raharjo, hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konsisten regulasi tersebut, yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat 3 hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu pertama, menghindari dengan berbagai alasan. Kedua, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat. Dan yang ketiga, menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Persoalan yang kedua, kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin. Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah. Berdasarkan pendapat ahli hukum yaitu John Rawls, jika dibentukkan dengan penerapan hukum bagi rakyat miskin dalam praktik dan tatarannya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya hukum atau bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Persoalan yang ketiga, akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas. Seringkali di masyarakat, terutama rakyat miskin, mengalami atau menjadi korban dari peradilan sesat. Walaupun terdapat sesuatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut, adanya undang-undang bantuan hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat, penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH. Selanjutnya adalah optimalisasi penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu. Yang pertama, 1. Stimulan untuk advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum. Stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award atau penghargaan agar menginspirasi advokat lain untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat yang kurang mampu. Optimalisasi yang kedua yaitu bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif, dan struktural. Urgensi dalam mengubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif, dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan. Bersifat aktif, responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum maupun pengadilan. Bersifat struktural artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja, akan tetapi advokat atau LBH lebih membuat kliennya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural. Hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum. Optimalisasi yang ketiga yaitu
terimanya seluruh akses menuju peradilan. Ketika para advokat atau LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif, dan struktural, maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan, seperti peradilan tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Artinya, klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan. Optimalisasi yang keempat yaitu pengawasan dan penerapan pemberian bantuan hukum. Pengawasan dan tersebut meliputi dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakannya atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum. Dalam hal ini, tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum. Dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Optimalisasi yang terakhir yaitu memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud. Ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat diubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN atau APBD maupun pengadilan Mahkamah Agung. Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat atau LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatkannya suatu kantor cabang atau lembaga yang mengurusi penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota atau kabupaten, karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi. Selain itu, sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota atau kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online. Lebih baiknya melalui sistem ataupun pelatihan sumber daya manusia. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil terwujudnya makna gratis pada bantuan hukum bagi rakyat miskin. Tata cara pemberian bantuan hukum yaitu sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 14. Yang pertama, yaitu untuk memperoleh bantuan hukum, permohonan bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat seperti mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Selanjutnya, dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Materi yang kelima, putusan, pelaksanaan putusan, dan hakim pengawas. Kita mulai dari putusan. Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan yang meliputi keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, keterangan saksi ahli, alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutannya, dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya. Sebelum putusan diucapkan, hakim dalam sidang terbuka tidak ada yang mengetahui sebelumnya mengenai jumlah atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada si terdakwa kecuali hakim itu sendiri. Oleh karena terdakwa tidak mengetahui sebelumnya tentang berat ringannya yang akan dijatuhkan kepada dirinya, maka dapat dimengerti kalau sikap terdakwa itu bermacam-macam sesuai dengan tingkat kesiapan dan pengalaman dari si terdakwa. Ada terdakwa yang merasa gelisah menunggu putusan hakim, terkadang ada yang tenang, dan ada juga yang masa bodoh. Sikap yang gelisah, yang tenang, atau masa bodoh itu sebenarnya menggambarkan tentang pribadi diri si terdakwa.
Sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim pada umumnya mempertimbangkan hal-hal yang memberikan atau memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain: terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa berbelit-belit pada saat memberikan jawaban, dan sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, terdakwa berterus terang, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Adapun putusan hakim terdiri dari 3, yaitu putusan hakim pertama, putusan yang mengandung pembebasan terdakwa. Penerapan putusan bebas dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seorang dapat dipidanakan tanpa kesalahan atau geen straf ohne schuld dalam bahasa Belanda. Jadi dalam suatu putusan bebas, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak berhak mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP. Berdasarkan pasal 244 KUHP, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke MA atau Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Akan tetapi kalau kita lihat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP Butir 19 disebutkan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran. Terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada jurisprudensi. Terkait dengan keputusan Menteri di atas, dapat dikemukakan dua hal, yaitu tidak ada kewajiban pengadilan negeri di seluruh Indonesia untuk mengikuti keputusan Menteri tersebut, karena surat keputusan Menteri fungsinya hanya sebagai pedoman pelaksanaan KUHP. Dan yang kedua, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dijadikan sebagai dasar dibolehkannya kasasi, sehingga dengan demikian akan terjadi multitafsir yang pada akhirnya akan subjektif. Situasi yang seperti apa, kondisi yang bagaimana, keadilan bagi siapa, dan kebenaran bagi siapa yang dimaksud dalam surat keputusan Menteri tersebut tidak jelas. Adapun tindak pidana yang dimana di dalamnya kita temukan dasar-dasar yang meniadakan hukuman dapat dilihat dalam 1. Pasal 44 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas buatannya. Kedua, pasal 48 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang dalam keadaan overmacht. Yang ketiga, pasal 49 ayat 1 KUHP tentang dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu nudweer. Yang keempat, pasal 49 ayat 2 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu nudweer rexes. Yang kelima, tentang pasal 50 KUHP tentang dapat dihukumnya orang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Keenam, pasal 51 ayat 1 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Ketujuh, pasal 51 ayat 2 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang menentukan tentang suatu tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan pihak yang tidak berwenang asalkan perintah itu oleh orang yang mendapat perintah dengan etikat baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang telah dianggap sebagai suatu perintah yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan perintah. Yang kedelapan, pasal 59 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran apabila pelanggaran itu terjadi di luar pengetahuan mereka. Putusan hakim yang kedua
berkaitan dengan pasal-pasal yang baru disebutkan, yaitu putusan hakim yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam pasal 191 ayat 2 KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Segala tindak pidana yang di dalamnya kita temukan dasar-dasar penindakan hukum dapat didengar dari rekaman sebelumnya yang berisi tentang pasal-pasal tersebut. Putusan hakim yang ketiga, yaitu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa atau penindasan. Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman, sudah jelas didasarkan pada bukti-bukti yang ada, kesemuanya itu menunjukkan isi si terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Di dalam pasal 193 ayat 1 KUHP tidak menjelaskan sama sekali tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Memang sangat tepat menurut saya bahwa di dalam pasal 193 ayat 1 KUHP tidak dijatuhkan tentang jenis pidana yang dijatuhkan karena pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku itu. Pada pokoknya, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan atau menjatuhkan hukuman yang berat. Pada saat hakim menjatuhkan kepada pencari keadilan faktor-faktor yang dapat mendukung putusannya tersebut, misalnya, pertama, apakah motivasi si pencuri dapat mendukung hakim untuk menetapkan putusan, misalnya pencuri tersebut terpaksa melakukan pencurian karena keadaan anaknya sakit dan barang yang dicuri dijual kemudian uangnya digunakan untuk membeli obat. Apakah keberadaan korban kejahatan dapat mendukung hakim untuk menetapkan putusan, misalnya apakah korban pencurian itu orang kaya atau tempat usaha. Apakah motivasi si pencuri dapat mendukung hakim untuk menetapkan putusannya, misalnya pencuri tersebut mempergunakan hasil curiannya untuk berfoya-foya. Dan apakah keberadaan si pencuri seorang residivis yang dapat mendukung hakim untuk menjatuhkan putusan yang berat. Pelaksanaan putusan. Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dan suatu penjatuhan putusan, lalu pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan yang tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam KUHP hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pasal 270 sampai dengan 276 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang 1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, 2. Pelaksanaan pidana mati, 3. Pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana jenis berturut-turut, 4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dalam hal terdapat alasan yang kuat. 5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara. 6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan. 7. Biaya perkara. Dan 8. Pelaksanaan pidana bersyarat. Berdasarkan Institusi Jaksa Republik Indonesia nomor INS strip 006 /J.A /4
1995 tentang petunjuk pelaksanaan buku panduan penanganan perkara pidana umum. Proses untuk menentukan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut. Melakukan koordinasi dan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kejati atau Kejari. Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada Jaksa Agung oleh Kejati atau Kejari. Menyiapkan surat perintah dan pelaksanaan putusan pengadilan. Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan gerasi atau pelaksanaan pidana mati 3 hari sebelum saat pelaksanaan dan membuat berita acara atau BA. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan dan ditembak sampai mati dengan cara sederhana mungkin dan tidak di muka umum dan jalan. Cara sederhana mungkin dan tidak di muka umum dan jalan, yaitu di depan regu tembak Brimob yang terdiri atas 12 tamtama, dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata non-organik. Saat akan ditembak ditutup dengan kain Saat akan ditembak ditutup dengan kain hitam mata terpidana. Jarak tembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang 5 meter. Syarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang. Saat diangkat ke atas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik ke arah jantung. Menyentakkan pedang ke bawah secara cepat berarti perintah untuk menembak. Bila ternyata belum mati, komandan regu penembak untuk melepaskan tembakan pada kepala tepat di atas telinga terpidana. Dokter yang ikut serta yang memastikan terpidana sudah mati memberikan surat keterangan kematian. Lalu, penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara kecuali jaksa tinggi menentukan hal yang lain. Selanjutnya membuat berita acara pelaksanaan hukuman mati yang tembusannya disampaikan ke Mahkamah Agung, Menkeh, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo Hukum, Sekretaris Negara, Kejati, dan Kapolda. Selanjutnya adalah hakim pengawas. Eksistensi hakim pengawas dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur di luar pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kehakiman tahun 1970. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, hakim pengawas adalah hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Pengawasan ditunjukkan pada luar diri hakim, yaitu terhadap jaksa dan petugas LP. Sedangkan pengamatan ditujukan untuk hakim sendiri dengan meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemidanaan sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Jadi, hakim pengawas mempunyai tugas rangkap sebagai hakim biasa dan sebagai hakim pengawas. Masa jabatan hakim pengawas menurut pasal 277 ayat 2 KUHP paling lama yaitu 2 tahun. Manfaat yang akan diperoleh pada pokoknya yaitu 1. Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkan akan bermanfaat bagi pembinaan napi. 2. Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi. 3. Mengetahui sejauh mana manfaat putusan yang dijatuhkan akan lebih mengakrabkan hubungan antara penegak hukum. Berakhirnya masa jabatan hakim pengawas dapat disebabkan: pertama, masa jabatan telah berakhir; kedua, meninggal dunia sebelum pengakhiran masa jabatan; ketiga, pindah tugas ke daerah lain; keempat, diberhentikan dengan tidak hormat; dan yang kelima, secara sukarela mengundurkan diri. Tujuan dibentuknya lembaga hakim pengawas menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut. 1. Dari aspek pengawasan, dalam hal putusan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, khususnya amar putusan berupa perampasan kemerdekaan napi.
Lalu, eksekusi dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, antara lain pasal 270 sampai 276 KUHP tentang pelaksanaan putusan pengadilan terutama dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. 2. Dari aspek pengamatan. Dimaksud untuk yaitu mendapatkan dan mengumpulkan data tentang perilaku napi, lalu mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku napi dan pidana yang dijatuhkan. Kendala pengawas dan upaya mengatasinya. Kendala dikarenakan kesibukannya dalam menangani perkara yang merupakan tugas pokok seorang hakim, sehingga tidak sempat melakukan pengawasan. Selain sibuk juga tidak ada dukungan, sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tidak adanya anggaran operasional. Terdapat 2 kendala utama, yaitu pertama, kesibukan hakim pengawas karena merangkap tugas penanganan perkara, dan yang terakhir, kurangnya koordinasi antara hakim pengawas dan pihak LP karena letak pengadilan dan LP yang jauh. Upaya yang dapat dilakukan atas kendala tersebut yaitu pertama, hakim yang ditunjuk sebagai pengawas dibebas tugaskan. Kedua, kantor hakim pengawas dipindahkan dari wilayah pengadilan negeri ke wilayah LP. Dan yang ketiga, dibantu petugas sekretariat dalam menjalankan tugas. Sekian penjelasan saya mengenai materi-materi hukum acara pidana. Saya ingatkan kembali 5 materi tersebut. Yang pertama adalah pemeriksaan sidang acara pidana. Yang kedua, pembuktian, teori pembuktian dan jenis-jenis alat bukti. Yang ketiga, upaya hukum. Yang keempat, bantuan hukum. Dan yang kelima adalah putusan, pelaksanaan putusan, dan hakim pengawas. Resume ini telah saya buat berdasarkan sumber 10 buku yang dibuat oleh para ahli hukum. Kurang dan lebihnya mengenai penjelasan ini mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.